Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Astriadi Safitri, NIM 14320220014. Saya dari kelas B2. Saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita terbagi menjadi dua, yaitu genitalia interna dan genitalia eksterna. Saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi dari genitalia interna dan genitalia eksterna. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang genitalia eksternal dulu. Genitalia eksternal terdapat mulai dari mons pubis, simfisis pubis, terus ada labia mayora, labia minora, lubang vagina, lubang uretra, klitoris, vertibula, dan terakhir anus. Dari lubang vagina sampai anus ada yang disebut perineum. Saya akan menyebutkan anatominya mulai dari mons pubis. Mons pubis adalah penonjolan berlemak di sebelah ventral simfisis dan daerah suprapubis. Sebagian besar mons pubis terisi oleh lemak. Jumlah jaringan lemak bertambah pada pubertas dan berkurang setelah menopause. Setelah dewasa, mons pubis tertutup oleh rambut kemaluan yang kasar. Terus labia mayora. Labia mayora merupakan organ yang terdiri atas dua lipatan yang memanjang berjalan ke kaudal dan dorsal dari mons pubis, dan keduanya menutup rima pudendi atau pudendal cleft. Permukaan dalamnya licin dan tidak mengandung rambut. Kedua labia mayora di bagian ventral menyatu dan berbentuk commissura anterior. Jika dilihat dari luar, labia mayora dilapisi oleh kulit yang mengandung banyak kelenjar lemak dan tertutup oleh rambut setelah pubertas. Ada labia minora. Labia minora merupakan organ yang terdiri atas dua lipatan kulit kecil terletak di antara kedua labia mayora pada kedua sisi introitus vagina. Kedua labium minus membatasi suatu celah yang disebut sebagai vestibulum vagina. Labia minora ke arah dorsal berakhir dengan bergabung pada asclepius medialis labia mayora, dan di sini pada garis mereka berhubungan satu sama lain berupa lipatan transversal yang disebut frenulum labii. Sementara itu, ke depan masing-masing minus terbagi menjadi bagian lateral dan medial. Pars lateralis kiri dan kanan bertemu membentuk sebuah lipatan di atas atau menutup glans klitoris disebut preputium clitoridis. Kedua pars medialis kiri dan kanan bergabung di bagian caudal klitoris membentuk frenulum klitoris. Labia minora tidak mengandung lemak dan kulit yang menutupnya menciri halus, basah, dan agak kemerahan. Klitoris terletak dorsal dari commissura anterior, bila labia mayora dan hampir keseluruhannya tertutup oleh labia minora. Klitoris mempunyai tiga bagian, yaitu crura klitoris, corpus klitoris, dan glans klitoris. Ada lubang uretra. Uretra cenderung pendek sekitar 4 cm. Ini dimulai dari leher kandung kemih yang dikenal sebagai leher dan meluas ke bawah melalui area otot dasar panggul. Sebelum mencapai lubang uretra, urin melewati sphincter uretra. Lubang vagina. Lubang vagina adalah pintu masuk ke vagina. Terus vertibula. Vertibula terletak kelenjar ini ada di kedua sisi bukaan vagina. Organ ini mempunyai fungsi untuk melumasi vagina saat berhubungan seksual dengan lendir kental yang dihasilkan.
Anus manusia terletak di bagian tengah bokong, bagian posterior dan peritoneum. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Baiklah, sekarang fisiologi dari genitalia eksternal. Genitalia eksternal. Ada glandula vertibularis mayor, berfungsi melubrikasi bagian distal vagina. Terus glandula vestibularis minor, berfungsi mengeluarkan lendir untuk melembabkan vestibulum vagina dan labium pudendum. Baiklah, sekarang kita berpindah ke genitalia interna. Di genitalia interna terdapat vagina, uterus, tuba falopi, dan ovarium. Keempat itu adalah bagian penting di genitalia interna. Saya akan menjelaskan anatominya. Baiklah, kita akan mulai dari vagina. Secara anatomi, vagina merupakan organ yang berbentuk tabung dan membentuk sudut kurang lebih 60 derajat dengan bidang horizontal. Namun posisi ini berubah sesuai dengan isi vesika urinaria. Dinding ventral vagina yang ditembus serviks panjangnya 7,5 cm, sedangkan panjang dinding posterior kurang lebih 9 cm. Dinding anterior dan posterior ini tebal dan dapat diregang. Dinding lateralnya di bagian kranial melekat pada ligamen cardinale dan bagian kaudal melekat pada diafragma pelvis, sehingga lebih rigid dan terfiksasi vagina ke bagian atas berhubungan dengan uterus, sedangkan bagian kaudal membuka pada vestibulum vagina dan lubang yang disebut introitus vagina. Terus ada yang disebut tuba falopi. Tuba falopi memiliki panjang masing-masing tuba kurang lebih 10 cm, dibagi atas 4 bagian dari uterus ke arah ovarium, yaitu pars uterin tuba. Pars dibagi atas 4 bagian dari uterus ke arah ovarium, yaitu pars uterin tubae atau pars intramuralis, terus isthmus tubae, terus ampula tubae, dan infundibulum tubae. Lalu ada juga yang disebut uterus. Uterus merupakan organ berongga dengan dinding muskular tebal terletak dalam cavum pelvis minor atau true pelvis antara vesika urinaria dan rektum. Ke arah kaudal, cavum uteri berhubungan dengan vagina. Uterus berbentuk seperti buah pir atau piriformis, terbalik dengan apeks mengarah ke kaudal dorsal yang membentuk sudut dengan vagina sedikit lebih 90 derajat. Uterus seluruhnya terletak dalam pelvis sehingga basisnya terletak kaudal dari apertur pelvis cranialis. Organ ini tidak selalu terletak tepat di garis median, sering terletak lebih kanan. Posisi yang tidak tepat atau fixed bisa berubah tergantung pada isi vesika urinaria yang terletak ventrokaudal dan isi rektum yang terletak pada dorsal kranial. Panjang uterus kurang lebih 7,5 cm, lebarnya kurang lebih 5 cm, tebalnya kurang lebih 2,5 cm, beratnya 30-40 gram. Uterus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fundus uteri, corpus uteri, dan cervix uteri. Lalu ada yang disebut ovarium. Ukuran dan bentuk ovarium tergantung umur dan stadium siklus menstruasi. Bentuk ovarium sebelum ovulasi adalah ovoid dengan permukaan licin dan berwarna merah muda keabu-abuan. Setelah berkali-kali mengalami ovulasi, maka permukaan ovarium tidak rata atau licin karena banyaknya jaringan perut
atau cicatrix dan warnanya berubah menjadi abu-abu. Pada dewasa muda, ovarium berbentuk ovoid pipih dengan panjang kurang lebih 4 cm, lebar kurang lebih 2 cm, tebal kurang lebih 1 cm, dan beratnya kurang lebih 7 gram. Posisi ovarium tergantung pada posisi uterus, karena keduanya dihubungkan oleh ligamen-ligamen. Sekarang kita masuk ke fisiologi genitalia interna. Kita mulai dari vagina. Vagina sebagai organ kopulasi, jalan lahir, dan menjadi ductus excretorius darah menstruasi. Terus tuba Fallopi berfungsi membawa ovum dari ovarium ke kavum uteri dan mengalirkan spermatozoa dalam arah berlawanan dan tempat terjadinya fertilisasi. Terus uterus sebagai tempat ovum yang telah dibuahi secara normal tertanam dan tempat normal di mana organ selanjutnya tumbuh dan mendapat makanan sampai bayi lahir. Ada ovarium sebagai organ ekstroksin atau sitogenik, dan endokrin disebut sebagai organ endokrin karena mampu menghasilkan ovum saat pubertas, sedangkan disebut sebagai organ kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Baiklah, itu saja dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.